Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fatihatus Masudah, NBI 1119122. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah aplikasi multimedia. Sejarah multimedia. Sistem multimedia digunakan pada akhir 1980-an dengan diperkenalkannya HyperCard oleh Apple pada tahun 1987 dan mengumumkan oleh IBM pada tahun 1989 mengenai perangkat lunak audio visual connection atau AVC dan video adapter card PS2. Multimedia memungkinkan pemakai komputer untuk mendapatkan output dalam bentuk yang jauh lebih kaya daripada media tabel dan grafik konvensional. Pemakai dapat melihat gambar 3 dimensi, foto, video, bergerak, atau animasi dan mendengar suara stereo, perekaman suara, atau alat musik. Pengertian multimedia dalam kamus bahasa Inggris, multi yang artinya banyak, media yang artinya sarana berkomunikasi untuk melewatkan informasi. Multimedia, suatu sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan alat-alat lain seperti televisi, monitor, video, dan sistem piringan optik atau sistem stereo yang dimaksudkan untuk menghasilkan penyajian audiovisual yang utuh. Komponen multimedia ada teks. Teks dapat membentuk kata, surat, atau narasi dalam multimedia yang menyajikan bahasa. Kebutuhan teks bergantung kepada penggunaan aplikasi multimedia. Yang kedua ada image atau grafik. Gambar dapat meringkas menyajikan data yang kompleks dengan cara yang baru dan lebih berguna. Gambar juga berfungsi sebagai ikon yang bila dipadukan dengan teks lebih menarik perhatian dan dapat mengurangi kebosanan dibandingkan dengan teks. Yang ketiga, bunyi atau audio. Bunyi dapat ditambahkan dalam multimedia melalui suara, musik, dan efek-efek suara. Yang keempat, video. Video menyediakan sumber daya yang kaya dan hidup bagi aplikasi multimedia. Selanjutnya adalah animasi. Dalam multimedia, animasi merupakan penggunaan komputer untuk menciptakan gerak pada layar. Virtual reality. Virtual reality merupakan penggunaan multimedia untuk menerapkan secara langsung. Beberapa karir pada bidang multimedia yaitu bidang pemasaran, desain isi multimedia, elektronik publishing editor elektronik, desain grafik, pelayanan online, produksi video, dan lain sebagainya. Yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu augmented reality and virtual reality atau realitas tambahan dan realitas virtual atau yang disingkat AR. AR merupakan kombinasi dari pemandangan nyata yang dilihat oleh pengguna dan adegan virtual yang dihasilkan oleh komputer yang menambah adegan dengan informasi tambahan. Pada umumnya, augmented reality membutuhkan alat masukan atau input device seperti kamera atau webcam. Alat keluaran atau output device seperti monitor atau head mounted display atau HMD, alat pelacak tracker agar benda maya tambahan berupa penanda atau marker yang dihasilkan berjalan secara real time. Sedangkan virtual reality yaitu menghadirkan user dalam dunia virtual yang membuat Anda sebagai user seolah-olah berada di tempat lain. Perbedaan AR dan VR, realitas tambahan atau AR, yaitu sistem menambah adegan dunia nyata
Pengguna mempertahankan rasa kehadiran di dunia nyata, membutuhkan mekanisme untuk menggabungkan dunia maya dan dunia nyata. Sulit untuk mendaftar nyata dan virtual. Virtual reality atau VR, lingkungan yang benar-benar imersif. Indra berada di bawah kendali sistem, perlu mekanisme untuk memberi makan dunia virtual kepada pengguna. Sulit untuk membuat dunia VR menarik. Nah, Milgrams, Reality Virtual Continuum Milgram dan Kisino. Milgram menciptakan istilah augmented virtuality untuk mengidentifikasi sistem yang sebagian besar sintetis dengan beberapa citra dunia nyata yang ditambahkan seperti video pemetaan tekstur ke objek virtual. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu AI atau kecerdasan buatan. Pengertian AI dari beberapa tokoh. Yang pertama dari H.A. Simon yang artinya kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence merupakan kawasan penelitian aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Selanjutnya dari Rich and Knight tahun 1991, kecerdasan buatan atau AI merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Selanjutnya adalah jenis kecerdasan buatan, Weak AI. Mesin bertindak seakan-akan mempunyai kecerdasan. Kemudian Strong AI, mesin berpikir dan bertindak seperti manusia. Lingkup utama AI yaitu sistem pakar bahasa alami, pengenalan ucapan, robotika, dan sistem, sensor, computer vision, game playing, intelligent CO, komputer, eye detection. Konsep dan definisi dalam AI. Turing test seorang penanya dan dua objek yang ditanyai. Penanya tidak melihat langsung kepada objek yang ditanyai. Penanya diminta untuk membedakan jawaban komputer atau jawaban manusia berdasarkan jawaban kedua objek tersebut. Jika tidak dapat membedakan, itu artinya cerdas. Pemrosesan simbolik komputer, pemrosesan numerik, pemrosesan angka, manusia, pemrosesan simbolik tidak berdasarkan rumus atau komputasi matematis. AI, pemrosesan simbolik, heuristik mencari dari beberapa solusi yang ada, berbasis pengalaman atau mencoba tiap solusi. Trial and error, memilih solusi yang optimal. Selanjutnya, penarikan kesimpulan atau inferencing, kemampuan berpikir atau mempertimbangkan atau reasoning, menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan aturan. Di sini saya akan menjelaskan e-government. E-government adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan sistem, manajemen, dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.
Government to citizen atau government to customer atau yang disingkat G2C adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat. Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Contohnya itu adalah pajak online, kemudian mencari pekerjaan, layanan jaminan sosial, dokumen pribadi atau kelahiran dan akte perkawinan. Kemudian ada aplikasi paspor, lisensi pengarahan, layanan imigrasi, layanan kesehatan, beasiswa, penanggulangan bencana, dan lain sebagainya. Contoh dari G2B yaitu pajak perseroan, peluang bisnis, pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah atau hukum bisnis, pelelangan dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah, hak paten, merek dagang, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah government to government atau G2B. G2G adalah memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basis data terintegrasi. Contohnya itu konsultasi secara online, blogging untuk kalangan legislatif, pendidikan secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu. Tahapan e-government. Implementasi merupakan perkenalkan kemunculan pada masyarakat, pengembangan situs pemerintah bertambah, informasi menjadi semakin dinamis, interaktif, user bisa mengunduh form, berkomunikasi melalui email maupun real time. Transaction, user bisa membayar layanan secara online, terus full elektronik. E-government sudah terintegrasi di seluruh sektor pemerintahan. Prinsip e-government, membangun layanan terhadap masyarakat, membuat pemerintah dan layanannya lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat, memberikan solusi terhadap isu-isu sosial, menyediakan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, penggunaan sumber daya pemerintah secara efektif dan efisien, kemudian ada tujuan implementasi e-government, yaitu meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif, perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan e-business dan e-commerce. E-business adalah kata yang diserap dari dua suku kata bahasa Inggris, yaitu electronic business, yang bila diterjemahkan memiliki arti kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis ataupun semi-otomatis dengan memanfaatkan sistem informasi komputer. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang CEO perusahaan IBM bernama Lou Gerstner, yang saat merupakan salah satu perusahaan yang melakukan sistem operasionalnya dengan menggunakan teknologi internet. E-business ini memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data secara internal dan juga eksternal, secara lebih efisien dan juga lebih fleksibel.
E-business juga banyak digunakan untuk saling berhubungan dengan pihak supplier maupun mitra bisnis perusahaan, dan juga bisa memenuhi dan melayani kepuasan pelanggan agar bisa lebih baik lagi. E-commerce itu sendiri adalah seluruh kegiatan penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik ataupun televisi, website, atau menggunakan jaringan komputer lainnya. E-commerce mampu melibatkan transfer dana secara elektronik, pertukaran data secara elektronik, sistem manajemen inventory secara otomatis, dan juga sistem pengumpulan data secara otomatis. Teknologi informasi yang ada di dunia saat ini melihat kegiatan e-commerce sebagai aplikasi dan bentuk penerapan dari e-business yang berhubungan dengan bentuk transaksi secara komersial seperti transfer dana secara elektronik, supply chain management, marketing, online marketing, pemrosesan kegiatan transaksi online, pertukaran data elektronik, dan lain sebagainya.